Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tukang testingnya ngantuk. Ada pertanyaan dari teman, bukan pertanyaan, komentar. Kalau nggak laku gimana? Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang mesti kita hilangkan ketika kita ingin jualan, atau kita ingin dagang, atau kita ingin bisnis. Kalau tidak laku bagaimana? Nah, yang kita pikirkan bukan itunya, tapi bagaimana supaya laku. Nah, dibalik, jangan kalau tidak laku bagaimana, tapi bagaimana supaya laku. Dagang itu gampang-gampang susah. Bagi sebagian orang gampang, bagi sebagian orang lain lagi susah. Sebenarnya susahnya itu datang dari diri kita sendiri. Karena kalau kita lihat di pasar, dagang apa saja laku semua. Walaupun itu jejer-jejer, misalnya bakul tempe ya, pedagang tempe itu jejer-jejer, pedagang ayam potong jejer-jejer. Mereka laku semua. Padahal jejer-jejer. Nah, apalagi kalau kita jualan popcorn sendirian misalnya, kok takut nggak laku? Waduh, bagaimana itu? Nah, jadi untuk jualan popcorn supaya laku itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah otomatis dari kemasan ya. Kemasan atau packaging harus menarik. Jadi udah ada beberapa video yang kita sampaikan bahwa kemasan popcorn yang biasa kita gunakan misalnya seperti ini. Seperti ini. Terus standing punch. Ini. Terus ada lagi yang ini. Mana ya? Bentar, ini. Jadi banyak sekali kemasan-kemasan yang bisa kita pakai untuk mengemas popcorn supaya itu menarik bagi pelanggan. Itu yang pertama, kemasan. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Dalam hal ini karena popcorn, kualitas itu hubungannya dengan rasa. Maka kita buat rasa yang spesial, rasa yang lain daripada yang lain. Bagaimana cara bisa membuat rasa seperti itu? Ya eksperimen. Coba-coba supaya nemu resep yang paling bagus. Kalau coba-coba sendiri ragu, lihat di YouTube, lihat di sosial media. Banyak sekali orang-orang yang mau membagikan resepnya. Nah, di kita juga di video-video sebelumnya juga sudah ada resep-resep yang membuat popcorn itu jauh lebih enak daripada popcorn pada umumnya. Silahkan disimak. Yang kedua adalah resep atau rasa. Yang ketiga, pemasaran popcorn supaya laku itu kita berpikirnya itu luas. Maksudnya gimana? Sebagian orang berpikir bahwa jualan popcorn itu cuma di pasar, atau cuma di sekolahan, atau cuma di tempat wisata, atau cuma di warung-warung. Nah, kita berpikir luas bahwa semua tempat-tempat itu tadi bisa kita gunakan. Wah, ini dia matang, Pak. Oke. Jadi kita gunakan kombinasi dari itu. Dan barusan ada teman kita yang bertanya juga, jualan popcorn itu lebih baik keliling atau pakai bot mangkal? Jawaban saya, keliling dan mangkal. Maksudnya gimana? Kalau kita punya waktu kita keliling. Nah, selain keliling kita juga punya bot. Botnya mungkin ditungguin teman atau saudara atau siapa, kita letakkan di situ. Nah, biasanya jualan yang mangkal, kalau popcorn itu kan belum familiar ya, belum begitu familiar. Biasanya mangkal itu kalau tempatnya kurang begitu strategis, maka bisa saja lakunya kurang cepat. Nah, sisa-sisa yang dari bot itu tadi mungkin besoknya bisa kita kelilingkan. Jadi kombinasi antara itu. Atau kebalikannya, misalnya di bot pas rame ya, di pangkalan itu pas rame, memang lokasinya strategis. Nah, sisa yang dari kita keliling, yang tidak laku di kita keliling, itu bisa kita letakkan di bot. Jadi kedua-duanya itu saling membantu, saling menguntungkan. Itu seperti itu. Nah, itulah beberapa hal, beberapa tips, beberapa trik supaya popcorn kita laku. Sekali lagi, jangan bagaimana kalau tidak laku, tetapi dibalik, bagaimana supaya laku. Itu kalau kita mau jualan. Oke?
Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Masih di sini tempatnya, masih bersama Om Yanto dengan testing mesinnya, masih bersama packing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.